Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Seperti yang ada di judul kali ini, aku mau bongkar saving challenge 20.000 yang aku mulai beberapa bulan yang lalu. Tapi sebelum aku mulai videonya, aku mau kasih tunjuk ke teman-teman buku budgetingku di zaman kuliahku dulu sejak tahun 2012, dan juga aku mau cerita perjalanan budgetingku hingga saat ini. Jadi buku catatan ini kira-kira udah 10 tahun sejak aku tamat sekolah menengah atas. Setelah itu langsung lanjut kuliah dan jadi anak kos. Jadi kalau anak kosan itu kan tiap bulannya aku dikirimin uang sama orang tua dan juga abang-abangku. Nah, bedanya budgetingku saat kuliah dengan berumah tangga, niat awal aku budgeting semasa kuliah itu hanya untuk menulis kemana arah keuanganku keluar masuk. Belum ada kepikiran untuk menabung ataupun investasi. Saat itu karena budget juga pas-pas, nggak lebih, nggak kurang, masih kategori cukup. Jadi aku hanya mengelola keuangan aku itu bisa cukup sebulan ke depan hingga ditransfer atau dikirimin lagi oleh keluargaku. Dan karena aku kuliahnya pagi dan kadang full day, jadi aku nggak bisa kuliah sambil kerja. Maka dari itu aku harus pintar-pintar ngatur uang yang diterima karena nggak ada uang tambahan lainnya. Untuk detail penulisan tabelnya, aku hanya tulis nomor, tanggal, material atau benda yang aku beli, terus nominalnya, kemudian simpanan uangnya berapa, sisa uang, dan keterangan. Biasanya untuk note atau keterangan ini adalah catatan di mana waktu keluarga aku kirimin uang, jadi aku tulis di sini tanggal beserta nominalnya. Untuk budgeting kayak gini tuh aku diajarin sama ibuku, karena ibuku juga dari dulu tuh telaten banget untuk catat-catat pengeluaran rumah tangga kayak gini. Alhamdulillahnya itu biaya hidup di daerah kampusku itu di Kota Langsa tergolong murah. Untuk sarapan waktu itu sekitar tahun 2012 hingga 2016, 3.000 hingga 4.000-an itu masih dapat sepiring sarapan. Dan setiap aku beli apapun atau mengeluarkan uang walau nominalnya terendah, misalnya Rp500 pun, tetap aku tulis di sini supaya detail kemana arah keuangannya. Kalaupun aku lagi malas nulis per item, biasanya aku tulis rincian total belanjaannya. Misalnya di toko A 40.000, pokoknya tetap aku tulis pengeluarannya. Dan aku tulis kayak gini dari mulai semester 1 hingga semester akhir dan juga wisuda. Tapi ya gitu, dari mulai aku tulisnya rapi hingga nggak ada garis tabelnya lagi. Dan sampai kertasnya pun udah nggak ada covernya. Maklumin aja ya teman-teman. Nah, balik lagi ke bongkar celengannya sambil nanti aku cerita pengalaman budgetingku lagi. Ini adalah uang 20.000 satu lembar sisa evaluasi budgetingku di bulan lalu. Dan tumpukan ini adalah uang 20-an yang diberi oleh Pak Suami di bulan Januari lalu. Dan ini tuh dia kasihnya banyak banget, makanya aku bisa mencapai target saving challenge-nya secepat ini. Di sini untuk melengkapi saving challenge-nya ada 16 kolom yang belum terakhir. Dan setelah aku hitung, uang yang diberi Pak Su itu cukup untuk melengkapi saving yang belum terisi. Tapi untuk menyelesaikan saving challenge ini, tetap aku arsir hingga kolomnya terisi penuh. Untuk kumpulin target 1.200.000 harus mengisi kolom 6 kolom ke samping dan 10 kolom ke bawah. Nah, untuk teman-teman yang mau saman kayak aku, kertas saving challenge kayak gini, link pembeliannya aku cantumin di description box ya. Ini uangnya udah aku keluarin dari toples dan mau aku keluarin dari pipet, dan langsung mau aku gabungin uangnya yang diberi Pak Su tadi yang gak aku gulung. Jadi Pak Suami itu kan juga ada uang pegangan untuk biaya bensin, uang makan, dan lain-lain. Nah, makanya tiap dia nemu uang 20-an di sakunya itu dia langsung kasih ke aku. Sampai aku tanya ke dia, kamu masih ada uang pegangan kan? Karena dia kasih aku itu uang 20-nya sampai ratusan ribu. Sementara kalau untuk hasil evaluasiku itu gak pernah sebanyak itu tiap bulannya. Palingan hanya 1 atau 2 lembar, kecuali seperti seeking funds yang udah ada tujuan dan jangka waktu yang ingin dicapai, atau sudah ada target waktunya.
Sebenarnya nabung kayak gini tuh nyantai dan gak ada target waktunya. Jadi balik lagi dengan keadaan kita masing-masing. Anggap aja ini kayak uang cuma-cuma dari sisa uang bulanan. Balik lagi ke cerita pengalaman budgetingku. Setelah lulus kuliah dan aku kerja mengajar di sekolah swasta di kota Medan dengan gaji yang lumayan besar untuk aku yang statusnya masih single. Tapi aku gak ngenerapi budgeting lagi. Sampai tahun 2018 aku menikah. Setahun pernikahan itu suami aku yang handle keuangannya. Akhirnya kita nggak ada tabungan, investasi, ataupun rencana keuangan lainnya. Saat itu pun aku belum melek finansial. Aku beli apapun yang aku pengen, bukan yang aku butuhkan. Dan kami juga ada ambil cicilan untuk gaya hidup yang kurang tepat yang kami jalani dulu. Tiba-tiba waktu itu aku ada lihat video dari YouTube channel si Kutu Buku tentang Kakeibo dan juga bedah buku tentang gaya hidup minimalis. Dari situ mindsetku mulai berubah dan pelan-pelan belajar dan juga menerapkan gaya hidup itu dalam kehidupanku. Terus aku bilang ke Pak suami, gimana kalau keuangannya aku yang handle? Kasih aku waktu 2 bulan aja untuk buktiin. Awalnya dia gak yakin karena dia tahu aku itu orangnya lebih boros dari dia. Tapi alhamdulillah setelah aku handle, sekarang keuangan rumah tangga kami jadi lebih baik lagi dari sebelumnya. Dari situ sekarang dia bisa mempercayai pengelolaan keuangannya denganku. Aku mulai tulis seluruh penganggaran mulai dari total pendapatan, pos alokasi, dan lain-lain. Dan semuanya itu aku mengaturnya dengan uang cash. Hanya dana darurat yang aku save di rekening supaya lebih mudah mengambilnya ketika ada kebutuhan tiba-tiba yang mendesak di waktu dan tempat tertentu. Dan seperti video-video budgetingku di tiap bulannya, tiap akhir bulan itu aku evaluasi mana pos yang minus dan yang plus. Kalau ada sisa, aku save untuk saving challenge walaupun uang receh sekalipun. Dan di awal bulannya setelah aku hitung total pendapatan, aku pos-poskan sesuai dengan alokasinya seperti sinking funds, investasi, cicilan, dan biaya hidup. Mungkin kalau kita punya usaha bisa jadi penambah pendapatan lagi. Aku pengen punya passive income tapi belum tahu mau buat usaha apa sesuai dengan kemampuanku. Maka dari itu saat ini aku fokus dulu ke investasi dan melunasi cicilan. Nah, untuk potongan pipet bekas ini mau aku simpan untuk aku mulai saving challenge 20 ribuannya lagi. Aku rasa saving challenge ini cocok denganku, apalagi dibantu sama Pak suami, jadi targetnya lebih cepat tercapai. Ini adalah saving challengeku di tahun lalu. Aku goals 3 juta di bulan Agustus 2022. Dan kali ini aku goals 1.200.000 di awal tahun 2023. Aku iseng coba cuci uang 20 ribuannya 2 lembar yang kotor, tapi aku gak berani untuk lakukan ke semua uangnya. Kemudian setelah kering, aku setrika. Memang uangnya jadi lebih bersih dan rapi, tapi aku takut salah, jadi aku gosok aja semua supaya lebih rapi. Dan uang-uang ini aku tukar ke kakak iparku karena kebetulan jajan anaknya itu 20 ribu per hari. Dan kebetulan juga pas aku tukar Pak suami kasih lagi 5 lembar, jadi pas nukar ada 1.300.000. Dan kita udah sampai di akhir video. Terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton. See you on my next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.